Hai brosis, teman setia channel kita. Kembali lagi kita barengan di sini, menemani jeda dari hari sibuk kalian semua. Semoga ya kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Pada video kali ini, Daku akan membahas salah satu film yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu I Think We Are Alone Now, 2018. Masuk ke filmnya ya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah keadaan yang terjadi di suatu kota. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada kehidupan, dan juga tidak ada suara orang-orang. Membuat kota ini benar-benar terasa bak kota mati. Namun, ternyata di balik kesepian, masih terdapat seorang laki-laki parubaya bernama Dale. Bisa dibilang, Dale adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini. Setelah terjadinya sebuah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa seluruh umat manusia, peristiwa apa yang telah terjadi juga tidak bisa diketahui pasti. Tapi yang jelas, Dale cuma sendirian aja, tanpa ditemani oleh satu orang pun. Beruntung, Dale yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan masih bisa mengandalkan perpustakaan itu untuk berdiam diri. Waktu demi waktu ia lewati dengan ketenangan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Dale tidak bisa lagi merasakan apa itu yang namanya berinteraksi. Bahkan saking tidak adanya orang, Dale pun harus mengeluarkan tenaga ekstra demi mengevakuasi seluruh jasad yang masih berada di blok-blok tertentu. Baik itu dari mensterilkan rumah tersebut, membawa mayat-mayat yang ada, juga menguburkan satu persatu mayat yang sudah ia bungkus. Apabila satu blok sudah ia evakuasi, maka Dale akan memberikan tanda silang, yang berarti blok tersebut telah siap untuk dihuni. Entah dihuni oleh siapa, dan hanya bisa berharap kalau suatu hari nanti Dale bisa membuat keturunan yang baru, sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Ketiadaan listrik yang menjadi masalah bagi Dale, yang setiap hari harus menunggu terbitnya matahari agar bisa beraktivitas. Namun, untung saja ketersediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka sampai sejauh ini. Singkat waktu, Dale pun terbangun dari tidurnya dan ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tapi, di saat itu juga ia malah tidak sengaja melihat sebuah mobil yang sudah mengeluarkan asap serta terdapat seorang perempuan di dalamnya. Karena merasa kasihan, Dale sengaja membawa perempuan itu ke salah satu rumah yang sudah ia sterilkan. Dari sini sih sebenarnya Dale sangat sadar ya, kalau keberadaan orang asing benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu juga perempuan tersebut berkata bahwa ia tidak berniat untuk macam-macam, melainkan ia baru saja melewati malam dengan mabuk-mabukan. Karena tidak tahan lagi dengan segala kesepian yang harus ia lalui, mendengar hal itu Dale tidak mau peduli terlalu banyak, di mana Dale sendiri langsung menyuruh wanita itu untuk pergi dari wilayah ini dengan menggunakan sebuah mobil yang sengaja ia berikan. Sepulang dari tempat tersebut, Dale kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, yang tanpa disangka-sangka si wanita misterius malah terus mengikutinya. Wanita yang bernama Grace itu berkata kalau ia ingin tetap tinggal bersama Dale. Tak peduli seberapa cueknya Dale terhadap Grace juga menawarkan diri untuk membantu dalam mengevakuasi tiap-tiap mayat agar keberadaannya lebih berguna. Bagi Dale sendiri, sampai sejauh ini sih Dale belum merasa yakin ya dengan apa yang diucapkan Grace. Di setiap waktunya dan sampai pada suatu saat, Dale merasa tidak tega sudah mengusir Grace secara paksa di tengah malam. Dari situlah dan langsung mengajarkan segala hal yang harus dilakukan oleh Grace setiap harinya, baik dari cara mengevakuasi sebuah jasad serta sterilkan seisi rumah. Tidak sampai di situ, Grace juga diperlihatkan caranya mengubur tiap-tiap jasad yang sudah dievakuasi dari blok tertentu. Kemudian mereka pun berkunjung ke sebuah supermarket yang selama ini sudah menjadi dapur pribadi bagi Dale sendiri. Segala makanan bisa mereka pilih sebebasnya, walaupun ada beberapa makanan yang sudah kadaluarsa. Nggak cuma supermarket, segala toko juga bisa mereka kunjungi sesuka hati, tanpa diteriaki maling sama sekali.
Di sore harinya, Grace kembali ditugaskan oleh Dale untuk mengunjungi beberapa blok yang tersisa. Tentu saja kali ini Grace tidak akan didampingi oleh Dale, dan ia harus melakukan setiap prosedurnya secara mandiri. Akan tetapi baru aja mau berangkat, Grace malah mendengar suara gerasak-gerusuk dari sebuah rumah yang udah berantakan. Nggak taunya di dalam rumah tersebut masih terdapat seekor anjing yang selamat dan langsung dibawa oleh Grace. Pada saat itu ketika hari berganti hari, mereka berdua pun bergegas untuk memancing beberapa ikan di sebuah danau yang sangat-sangat hening. Ya, anggap aja bersantai-santai lah ya. Apalagi momen bersantai-santai dengan manusia lain sudah lama tidak dirasakan oleh Dale. Dengan skill memancing yang seadanya, Dale masih mampu untuk mendapatkan sepasang ikan yang tentu saja ikan-ikan itu akan menjadi santapan spesial bagi mereka berdua. Setelah sekian lama hanya mengkonsumsi makanan kaleng, Grace bersama Dale akhirnya bisa merasakan lagi sebuah kenikmatan dari mengunyah daging ikan. Pada esok hari, anjing yang dibawa oleh Grace sudah mulai rewel dan mengacak-acak berbagai buku yang selama ini dirawat oleh Dale. Dari situlah Dale pun terkena gigitan anjing tersebut yang berujung ia sengaja melepaskannya begitu saja. Jelas dong, Grace langsung mengajak Dale untuk mencari keberadaan anjing itu, walau pada akhirnya Dale langsung mengaku bahwa ia sengaja melepasnya. Atas perilaku tersebut, Grace pun langsung sedih sesedih-sedihnya karena ia tidak bisa lagi memiliki siapa-siapa selain Dale yang begitu cuek kepadanya. Dari awal kedatangannya, Grace sangat berharap untuk bisa membuat keturunan bersama. Dale tak peduli dengan keterbatasan fisik seperti apa yang ia alami. Setidaknya mereka bisa membuat keluarga baru dan begitu seterusnya tanpa henti. Hanya saja Dale berkata kalau ia sudah biasa untuk menyendiri, yang dimana sebelum wabah ini terjadi, orang-orang sudah pada menjauhinya. Entah kalimat apa yang bisa menjelaskan perasaan Dale. Tapi yang jelas, perkataan itu pun benar-benar menyindir segelintir orang di dunia ini. Minggu demi minggu mereka lalui bersama dengan segala rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Dari sinilah Grace mulai belajar untuk memperbaiki berbagai panel surya yang ada di tiap rumah. Dengan harapan ada sumber energi terbaru bagi manusia baru. Tidak terasa, hampir seluruh blok yang ada di kota ini sudah mereka sterilkan satu persatu. Ya, walaupun ada satu rumah sih yang terlihat masih belum diapa-apain, padahal rumah tersebut sudah berada di sebuah blok yang diberi tanda silang. Ketika masuk, langsung disambut oleh jasad seorang ibu-ibu yang sedang terduduk di ruang makan, yang gak taunya ternyata jasad itu adalah jasad dari ibunya Dale. Ya, dengan kata lain, Dale sengaja untuk tidak mensterilkan rumah ini, dikarenakan ia sendiri tak sanggup untuk melihat jasad ibunya. Meski pada akhirnya Dale sudah mampu untuk merelakan hal tersebut, dan mereka pun langsung bergegas untuk mengubur jasad itu. Setelah selesai, Grace berkata kalau ia ingin memberitahu sesuatu kepada Dale, namun tiba-tiba belum aja dikasih tahu, scene malah langsung berganti ke esok harinya dan memperlihatkan Dale yang baru terbangun di sebuah rumah. Jelas kondisi ini membuat Dale penasaran. Apalagi ia juga mendengar sebuah percakapan dari dua orang atau lebih di lantai dasar, yang setelah dicari tahu ternyata Grace masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Patrick dan juga Violet. Tentu dong ya, si Dale udah langsung kecewa berat sama si Grace. Apalagi orang tuanya itu malah berkata kalau langsung pergi dari rumah itu. Yang anehnya lagi, Grace langsung berkata kalau kedua orang itu bukanlah orang tuanya. Tidak diketahui pasti mana yang harus dipercaya oleh Dale pada saat ini, tapi yang jelas ia tidak memiliki waktu untuk mengurus hal tersebut. Apalagi dengan segala celotehannya Patrick yang menyinggung tentang sebuah komunitas. Walaupun untuk yang terakhir kalinya, Patrick masih saja merayu Dale untuk ikut bersamanya, demi memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Atas ajakan inilah, Patrick pun langsung memberitahu bahwa di pusat kota, para dokter sudah membuat sebuah alat yang bisa menyatukan kehidupan manusia senormal mungkin, tanpa harus mengingat hal-hal sedih yang pernah menimpa mereka. Mau orang itu latar belakangnya seperti apa,
mereka tetap saja bisa disatukan demi menjunjung tinggi rasa kebahagiaan dari masing-masing orang. Namun, tetap saja ajakan itu tidak membuat Del tertarik sama sekali. Melainkan, ia lebih tertarik untuk hidup dalam kesunyian yang memang benar dimulai hari itu dan memulai lagi segala aktivitasnya seperti biasa, meski kali ini tidak ada Grace yang menemaninya. Sedangkan Grace sendiri sudah berangkat ke pusat kota sambil ditemani oleh kedua orang tuanya. Sampai di suatu waktu, Del merasa kalau ia harus mencari tahu keberadaan Grace. Sambil melihat-lihat keberadaan sebuah kota yang dimaksud oleh Patrick, pada saat itu jugalah Del harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya sangat memakan energi. Seperti halnya, ia harus terus-terusan berganti mobil dan juga beristirahat di pinggir jalan dengan total waktu selama 3 hari. Dan akhirnya melihat kota tersebut yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, Del yang berhasil menemukan kediaman Patrick langsung bergegas masuk secara diam-diam demi seorang Grace. Dan ternyata Grace sudah berada di sebuah ruangan dengan banyak sekali kabel-kabel tidak jelas yang dihubungkan ke tubuhnya. Usut punya usut, Grace terpaksa untuk mengikuti treatment yang sudah diterapkan secara massal terhadap orang-orang di kota ini, yaitu penghapusan memori masa lalu demi memulai kehidupan yang baru. Yang sudah jelas, Patrick dan Violet bukanlah orang tuanya Grace, melainkan mereka adalah orang biasa yang tidak saling kenal satu sama lain. Alhasil, di saat itu jugalah dia langsung menembak Patrick yang mengetahui pelarian mereka berdua. Sedangkan Violet malah biasa-biasa saja, dikarenakan Violet sendiri masih separuh sadar kalau ia bukanlah siapa-siapanya Patrick maupun Grace. Keesokan harinya, Del bersama Grace langsung bergegas untuk pergi dari kota itu sambil membawa beberapa ikan hias yang ada di rumah Patrick. Dengan alasan ikan bisa menemani Grace kapan saja dan tidak akan menggigit Del seperti anjing yang sebelumnya. Dari sini inilah Del sadar betul kalau seluruh orang yang ada di kota ini hanya bisa berbahagia setiap waktunya, dikarenakan seluruh ingatan mereka sudah di-setel seperti baru. Padahal malah keluarga atau teman mereka yang ada sekarang ini sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Di akhir film, Del bersama Grace memutuskan untuk membuat keturunan baru secara alami serta kembali ke kota asal mereka demi membangun sebuah kehidupan. Sedikit penjelasan biar kalian puas dengan cerita ini. Sebenarnya Grace itu udah pernah pergi ke kota ini sendirian setelah mendengar kabar bahwa banyak orang-orang yang selamat. Awalnya sih memang Grace tidak betah dengan kota ini dan ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Namun setelah kembali, Grace malah tidak menemukan siapa-siapa lagi selain Del yang sangat cuek kepada dirinya. Maka dari itulah ia sengaja bertemu lagi dengan Patrick beserta Violet yang sedari awal memang sudah menunggu kedatangan Grace sambil membawa Del yang siapa tahu mau ikut. Dan pada akhirnya pemikiran Grace mengenai Del langsung berubah dalam sekejap setelah ia sadar kalau Del sangat-sangat peduli dengan keberadaannya. Gitu deh. Oke guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film I Think We Are Alone Now. Ntar kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Akhir kata, jangan lupa like, share, subscribe loh. Thanks and bye.